Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 BDP 1 akan membahas tentang bab 2 kelangkaan. Kami kelompok 2 terdiri dari 1 Dian Puji absen 12, 2 Indah Apriani absen 28, 3 Muhammad Fahri Reza Pratama absen 35. A. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan keinginan manusia pada suatu barang ataupun jasa yang bisa untuk memenuhi kepuasan rohani dan jasmani demi kelangsungan hidupnya. Apabila kebutuhan manusia dapat terpenuhi, maka dapat dikatakan kehidupannya telah mencapai kemakmuran. 1. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya. A. Kebutuhan mutlak. Kebutuhan setiap seorang individu yang harus dipenuhi tanpa terkecuali. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka individu tersebut tidak bisa bertahan hidup. B. Kebutuhan primer. Kebutuhan manusia yang menginginkan hidup yang layak. Terdapat 3 macam kebutuhan primer, di antaranya adalah sebagai berikut. Sandang ialah pakaian, fungsinya untuk melindungi tubuh manusia dari lingkungan luar. Pangan ialah kebutuhan primer yang utama, yakni makanan diperoleh dari pengolahan hewan ataupun tumbuhan. Papan ialah tempat tinggal atau rumah, fungsinya sebagai tempat beraktivitas sekaligus tempat perlindungan. C. Kebutuhan sekunder. Pengertian kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. D. Kebutuhan tersier. Pengertiannya, kebutuhan yang muncul selepas kebutuhan primer dan sekunder dapat terpenuhi. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. 1. Faktor kondisi alam. Kondisi alam memang secara tidak langsung berkaitan erat dengan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. Karena pada hakikatnya, seorang individu akan melakukan usaha demi memenuhi kebutuhan sesuai kondisi alam di mana ia tinggal. 2. Faktor percaya agama yang dianut. Setiap agama akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan agama yang lain. 3. Faktor adat istiadat. Setiap adat dan tradisi yang ada dalam suatu daerah akan mempengaruhi perilaku serta tujuan hidup kelompok masyarakat yang ada pada tempat tersebut. 4. Faktor pekerjaan atau profesi. Apabila dokter membutuhkan alat suntik dan peralatan medis lainnya, maka lain halnya dengan penulis yang membutuhkan laptop dan peralatan tulis lain. 5. Tingkat peradaban. Semakin maju tingkat peradaban zaman, maka akan semakin tinggi pula kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki setiap individu akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kemakmuran. 6. Faktor penghasilan. Bukan hanya faktor pekerjaan, faktor penghasilan yang dimiliki seseorang juga akan mempengaruhi kebutuhan masing-masing. 7. Faktor umum. Faktor umum juga akan mempengaruhi kebutuhan dari seorang individu sebab tingkat umur dari seorang individu dengan individu lain akan memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda pula. 8. Faktor tingkat kepuasan. Jika seseorang sulit untuk merasa puas dengan apa yang ia miliki di dalam hidupnya, maka hal itu akan menjadikan kebutuhannya semakin banyak, sehingga tingkat kepuasan inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebutuhan hidupnya. 9. Faktor hobi atau kegemaran. Faktor hobi atau kegemaran juga akan mempengaruhi kebutuhan hidup. 10. Faktor pendidikan. Pendidikan dari seseorang juga akan mempengaruhi kebutuhan dari setiap individu. B. Kelangkaan ekonomi bisnis. Kelangkaan ialah kondisi manusia yang memiliki sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Terdapat 2 hak yang perlu diperhatikan, yaitu sumber ekonomi bersifat terbatas dan pemenuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. 2. Penyebab kelangkaan. Penyebab kelangkaan adalah sebagai berikut. A. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Hal ini dikarenakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak semua sumber daya alam dapat diperbarui dan jumlahnya terbatas. Contoh, minyak bumi yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membentuk kembali. B. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Sebagai manusia, kita bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Tetapi, untuk sekarang ini banyak sumber daya alam yang rusak akibat manusia. Seperti contoh,
banyak hutan yang gundul atau rusak akibat penebangan liar atau pembukaan lahan untuk tanaman kelapa sawit. C. Keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya teknologi dan keterbatasan modal. D. Peningkat kebutuhan yang lebih cepat dibanding dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Sering berjalannya waktu, tingkat peradaban dan jumlah manusia miskin meningkat. 1. Masalah pokok ekonomi klasik. A. Masalah produksi. B. Masalah distribusi. C. Masalah ekonomi. 2. Masalah pokok ekonomi modern. A. Barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak watt. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. B. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. How. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. C. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. For whom. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang dan jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja. D. Biaya oportunitas. A. Biaya oportunitas adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu yang diukur dengan manfaat yang dilepasnya karena tidak digunakan untuk tujuan lain. Dengan kata lain, diukur dengan satuan barang yang seharusnya bisa diperoleh. B. Biaya peluang atau biaya kesempatan atau ongkos alternatif yang disebut opportunity cost adalah sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang lain dapat diproduksi atau digunakan. Jadi, ongkos alternatif sejumlah barang X adalah sejumlah barang Y yang harus dikorbankan agar jumlah barang X dapat diproduksi. Biaya C. Biaya peluang atau opportunity cost adalah biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Ketika seseorang diharapkan pada beberapa alternatif pilihan dan harus memilih salah satu di antaranya, maka alternatif yang tidak dipilih itulah yang menjadi biaya peluang. Contoh penerapan biaya peluang. Norman ditawari untuk bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 1.500.000 per bulan. Akan tetapi di sisi lain, Norman memiliki kemampuan secara skill dan modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan peluang mendapat 5 juta per bulan, tetapi setelah melalui proses produksi dan promosi selama 5 bulan. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.